Dan kita sama-sama mengetahui nikmat dunia siapapun Allah berikan, yang muslim, yang non muslim, yang jin, yang manusia, kesemuanya mendapatkan jatah kenikmatan duniawi. Bahkan iblis mendapatkan jatah umur yang teramat panjang sampai hari kiamat. Tapi ini bukan pertanda cinta Allah kepada hambanya. Jika Allah lapangkan segala dunianya, sebagaimana Qarun Allah lapangkan, bukanlah itu pertanda cinta Allah kepada mereka. Bahkan ternyata harta mereka menjadi sebab yang paling besar membinasakan Qarun dan yang seperti mereka. Tetapi para jemaah merasakan kecintaan kepada keislaman, kecintaan kepada beragam kebaikan, ini tidak Allah berikan kecuali siapa yang Allah cintai, siapa yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ketika Allah memberikan petunjuk, maka kepada siapa yang Allah kehendaki. Hak prerogatif Allah. Allah yang lapangkan, Allah yang menyempitkan. Wa yudhillu man yasha. Wal'iyadhu billah. Bagaimana Allah ada kalanya menyesatkan orang, itu juga hak prerogatif Allah. Allah itu alim, Allah itu hakim, Allah sangat maha mengetahui, dan Allah sangat maha bijak dengan segala ketentuannya. Maka pada jemaah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, azam, tekad, doa dan pengorbanan sudah kita lakukan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kiranya kita belum bisa memastikan bahwa saya pasti berangkat tanggal 23, belum tentu. Saya pasti berangkat tanggal 29, belum tentu. Kesemuanya masih harus kita iringi dengan doa kita, azam dan tekad kita, dan selalu kita mengucapkan insyaallah saya akan menjadi tamu Allah. Kenapa demikian? Karena kepastian keberangkatan bukan lunasnya kita membayar tiket keberangkatan dan yang lainnya, tetapi ketika memang Allah sampaikan dan Allah mudahkan selesai menunaikan ibadah, itu yang kami Allah. Kenapa demikian? Rahmat saya terjadi pula. Sudah mau berangkat, ternyata dia menunda keberangkatan. Ada yang muncul dari dirinya di saat akan berangkat. Ada kalanya pula ternyata subhanallah Allah panggil sebelum keberangkatan menjadi tamunya. Seharusnya hari Selasa itu berangkat, qadarullah wa syafa'a. Ada jemaah yang hari Seninnya wafat tertabrak dari terakhir. Dan beragam jadi sekiranya dia azam, sekiranya dia tekad dan teruskan niat, walaupun belum berangkat, maka insya Allah Allah tuliskan apa yang telah diniatkan. Allah Maha tahu apa yang terbersih dalam hatinya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan apa yang ada di bumi. Ketika niatnya benar, Allah akan tuliskan kiranya dia tidak berangkat karena uzur. Tapi ada pula yang tidak berangkat dan Allah tidak tuliskan, dikala dia mundur dengan beribu alasan. Subhanallah. Ada yang mundur secara tiba-tiba, ada yang sudah di gerbang PT Pro tinggal menginjakkan kaki di pesawat. Subhanallah, tinggal masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba mundur, tidak mau di pesawat. Terjadi seperti ini sampai Ustaz kita, Ustaz Ridwan memberikan nasihat, kita sudah mau berangkat, kita akan menjadi Allah, kembalikan semangat, yakin kepada Allah. Enggak,
Artinya apa? Ibadah, kesempatan dan kemampuan Allah yang mengaturnya. Maka mukadimah yang sangat istimewa dari Ustaz Ridwan Hafizahullah Ta'ala, teruskan, ikhlaskan. Ini jalan pertama. Warnai semua ibadah, amal yang telah kita korbankan, kita sisihkan harta kita, tenaga kita. Sayang kalau kita tidak membimbing dengan keikhlasan. Kita berangkat para jamaah bukan karena tendensi yang lainnya. Tendensi kita untuk berangkat menjadi tamu Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Keberangkatan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Keberangkatan kita agar ada perubahan di jalan kehidupan menjadi muslim yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah jalan kehidupan kita hingga kita berjuang untuk mewarnai kehidupan dengan sesuatu yang baik. Maka keberangkatan umrah kita ini harus kita teruskan karena Allah dan untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Ini yang harus kita wujudkan, keikhlasan untuk Allah. Yang kedua, seperti yang tadi disampaikan, karena menjadi tamu Allah itu bukan sembarang tamu. Menjadi tamu sesama manusia yang mungkin seteratanya beda, ada peraturan. Menjadi tamunya Pak RT, menjadi tamunya Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, ada ketentuan-ketentuannya, ada regulasinya. Menjadi tamunya RI 1 momennya, satu semuanya, jalannya, senyumnya bagaimana, dia tuh. Menjadi tamu RI 1 semuanya nggak boleh senyum lebih 2 cm kiri kanan momennya. Ini melecehkan banget. Subhanallah. Ketentuan. Bagaimana letak tangan, gak boleh menjadi tamu. Demikian. Kenapa? Ketentuan. Dan yang paling besar adalah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tamu yang maha kaya yaitu Allah. Menjadi tamu Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam semesta ini. Subhanallah. Menjadi tamu yang Allah sendiri yang mengundangnya. Ja'altuhum, aku mengundang mereka, fastajabu li, mereka pun menjawab seruanku. Subhanallah. Maka apa yang harus kita persiapkan menjadi tamu Allah ini tentunya sesuatu yang memang harus kita ambil cara-caranya, adabnya, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Khudhu anni manasikakum." Kalian ingin menjadi tamu Allah, ikuti tata caraku, bukan tata caraku saya, tapi tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipaparkan oleh para ulama. Semua ulama alhamdulillah memaparkan bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tamu Allah. Sederhana, tidak rumit, gampang, mudah. Itu ciri ibadah. Yang membutuhkan perjuangan adalah di saat kita melaksanakan proses ibadah umrah untuk ikhlas dan bersabar untuk menunaikan ibadah. Ini yang paling penting. Ikhlas karena realisasi tauhid kita, karena kita ingin membesarkan Allah, karena kita ingin hanya berdoa kepada Allah, karena ingin kekuatan hubungan kita kepada Allah semakin kuat. Ini yang menjadi motor kita untuk mencintai Allah. Diiringi berikutnya dengan tetap komitmen menjaga apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menunaikan kesemuanya ini dengan kesabaran. Subhanallah, kita akan berada di negeri yang bukan negeri kita. Apapun dikata, kita akan berposisi di tempat yang bukan tempat kita. Kiranya makanan pun akan sangat beda dengan makanan. Kalau kita tidak sabar, menginjakkan kaki bahkan mau berangkat harus berasa. Mengeluhkan pesawatnya, bimbing AC-nya, makanannya gak enak, perjalanan terasa lama, turun antri, ini kenapa, imigrasi lambat.
terus dia dipicu dengan emosi kalau dia nggak sabar. Sampai ke hotel, pembagian kunci lama, kenapa berjalan agak liga, masuk ke kamar nggak ada anduknya, nggak ada air minumnya. Dia menggambarkan hotel di Arab Saudi kayak hotel di Indonesia, ada anduknya, air minumnya, tiap hari diganti, dibenahin apa namanya spraynya. Nah itu mungkin hotel Aston di Jakarta. Tapi kalau hotel di Arab Saudi jangan dibayangkan seperti itu. Kita sudah bisa mengenal, alhamdulillah. Jadi jangan bayangkan di sana kita menjadi raja yang dilayani oleh para pelayan hotel yang setiap saat di spraynya dia apa? Diganti, di servis teh tiap hari. Itu masya Allah. Kalau ingin seperti itu nanti sepulang dari hotel di Mekah atau Madinah ke Indonesia, kita di hotel di Jakarta yang bintang 5 sekali kita merasakan laksana raja sehari itu tidak apa. Tapi oleh sebabnya sabar. Sudah dapat kabar alhamdulillah. Yang terpenting bagi kita menjadi nama Allah, menikmati untuk bagaimana daya kita bersujud di rumah Allah, bagaimana kita bisa menghadapi munajat di rumah Allah, beriktikaf, membaca Al-Quran di tempat turunnya Al-Quran. Itu tujuan kita, bukan kita berwisata menikmati hotel dan sajiannya. Dan kalau kita mengejar hotelnya, mohon maaf, hotel yang Bapak akan terbagi bukan bintang 5, bukan asfit, bukan yang tiap hari ada, harus sabar. Makanannya pun juga demikian. Masya Allah. Mungkin bagi kita tahu tempe dan telur goreng masih lebih enak daripada makannya. Ada apa yang akan kita nikmati. Kemudian makan ayam banyak, lebih banyak kami masaknya ala Bangladesh. Jadi masakan Indonesia yang memasaknya, chefnya itu siapa? Yang masak itu kawannya Sabrul Khab. Jadi rasanya kayak seperti itu. Sabar. Mungkin inilah cobaan bagi kita. Nah, mengapa? Siap untuk sabar? Siap untuk sabar? Ya, siap untuk makan ayam rasanya seperti itu? Nanti jangan sampai sana tiba-tiba, karena saya sampai sana untuk makan seperti ini. Nilai asupan gizinya 5, tapi rasanya apa? Rasanya Arab. Arab maklumnya. Rasanya Arab. Itu sahabat, apalagi umrahnya. Bukan berdesakan. Ibu bayangkan atau ibu bapak bayangkan saat ini mungkin saat yang pas untuk melakukan ibadah berkana sepi. Mungkin pikiran kita lebih sudah sangat padat, tidak ada bedanya antara haji. Musim umrah dibuka, saat itu juga jutaan manusia menuju rumah Allah. Dan ditambah kondisi yang panas. Saat ini panasnya itu sudah turun alhamdulillah. Panasnya kemarin waktu kita tinggalkan 2 hari yang lalu itu 46 derajat. Panasnya berapa? 46, sudah turun dari 50 ini 46. Nah, kalau kita mudah terusik emosi kita, tidak sabar, saja dari berangkat sampai pulang. Ini jumlahnya berarti umroh mengeluhnya. Ini yang kita sayangkan. Oleh sebab itu perjuangan, apalagi jamaah wanita, sampai Nabi bersabda ketika ditanya al-alat nisa'i jihad, adakah kewajiban bagi para wanita untuk menyambung nyawa, membawa pedang, mengayunkan pedang, melempar tombak? Kata Nabi, kalau seperti itu. Lalu bagaimana melatih kesabaran, berjuang? Kata Nabi, jihadnya perempuan itu al-hajj wal umrah. Menunjukkan apa? Haji dan umrah memang sabar. Memang apa? Sabar, namanya jihad. Nabi bersifat jihad yang tidak ada peperangan, itu umrah. Berdesak-desakan memang semangat. Baik, ibu bapak semuanya, rahimahumullah, kita mulai. Dan saya katakan tadi, ibadah umrah itu gampang, sederhana, sebagaimana subhanallah karakter ibadah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, karakter ibadah Islam itu sebenarnya mudah dan sederhana. Dan itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama itu mudah. Inna dina yusrun,
Agama itu apa? Agama itu apa? Mudah. Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan supaya mudah. Tak buktikan mudahnya ibadah umrah. Bahkan zikirnya pun yang dicontohkan oleh Nabi sering kami sampaikan, enggak lebih atau cukup dengan 10 zikir. Cukup dengan berapa? 10 zikir. Hafal zikir ini insya Allah hafal umrah seumur hidup. Kenapa? Hafal urutannya, tahu tata laksananya, dan kiranya apa yang akan kita hafalkan ini 80% sudah hafal mungkin, karena gampang sekali. Gampang sekali. Maaf saya berdiri untuk lebih memudahkan. Tapi sebelumnya umrah tentunya di sini kita tidak akan mendefinisikan secara meluas. Secara ringkas, umrah di sini disebutkan bagian ibadah di dalam agama kita yang bisa dikatakan mirip dengan haji. Yang membedakan hanya satu, tidak ada wukuf dan ritual di Mina. Ini yang membedakan. Tidak ada wukuf di mana? Di Arafah. Tidak ada pula apa? Melempar jumroh. Ini bedanya. Tapi intinya sama. Tawaf berapa kali? 7 kali. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah berapa kali? 7 kali. Ditutup dengan apa? Tahalul. Itu ibadah. Ibadah umrah. Ringkasnya sebagaimana disebutkan, hukum ibadah umrah seperti ini. Mudah. Sekiranya ibu bapak berangkat sedikit pun bisa sebenarnya. Tapi gampang sekali. Yang penting sabar, jangan kalut menghadapi kondisi, jangan kalut menghadapi apa? Kondisi. Padatnya manusia tidak masalah. Yang terpenting kita sabar. Sabar. Karena memang subhanallah inilah tuntutan ibadah. Sholat pun kalau nggak sabar nggak bisa turuninah. Kalau nggak turuninah bagaimana meraih khusyuk? Ini sholat. Demikian pula ibadah. Baik. Kemudian berikutnya, kalau berkaitan dengan kewajiban yang harus kita tunaikan waktu umrah, sebagaimana bisa kita lihat ihram pada miqat dan tentunya bertahan. Baik, sebelum kita bahas, kita masuk kepada proses yang pertama yang akan kita lakukan. Insyaallah taala para jamaah semuanya dari Madinah ya. Alhamdulillah. Berarti para jamaah nanti insyaallah sejenak bisa istirahat di kota Madinah 3 hari insyaallah taala. Setelah kita istirahat, kita persiapkan tenaga kita perkuat lagi hafalan yang belum hafal. Kiranya masih ada insyaallah 7 hari. 7 hari itu ada 10 doa. Tadi dibagi setiap hari berapa? Satu hari 24 jam, kita ambil 1 jam untuk menghafalkan 1 zikir. Insyaallah selesai. Sehingga kita tidak perlu lagi di sini bacanya apa, tidak perlu lagi apa, sudah hafal. Jadi kalau akan umroh lagi sudah tahu. Makanya sampai kita katakan sebenarnya umroh itu asal muasalnya nggak butuh pembimbing, asal muasalnya. Sebagaimana sholat sebenarnya bisa. Yang penting belajar. Yang penting sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Belajar sebelum beramal. Baik. Insyaallah taala para jamaah nanti sebelum keberangkatan ke miqat untuk prosesi ibadah umrah, terlebih dahulu para jamaah kami harapkan untuk melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mandi besar. Kalau gampangnya mandi jinabah. Mandi apa? Jinabah. Ya, mandi jinabah ini ada 2 cara. Ada yang penting sah. Yang penting apa? Sah. Yang kedua mengikuti sunnah dan lebih sempurna. Tinggal pilih tentunya mana yang menjadi pilihan bagi kita. Kalau sekedar sah, depan rumah atau belakang rumah ada kolam renang, loncat dan masuk, sudah apa? Sudah sah. Itu namanya mandi junub. Yang penting ada niatnya. Yang penting ada apa? Niat mandi junub. Tapi kalau ingin sempurna, itu tidak ada cara yang seperti dijelaskan dalam hadis dari Imam Bukhari dan yang lainnya cukup banyak. Cara yang gampang, mohon maaf, karena akan menjadi tamu Allah ada adabnya. Mohon maaf, bersihkan dulu potong kuku
boleh dicabut. Kalau nggak boleh dicabut dia apa? Diikram. Tapi kalau yang biasanya pun asik ya, lebih asik apa? Mencabut. Dikhawatirkan kalau nggak dicabut kan keasikan, nanti pas talbiyah yang nggak boleh mencabut. Kalau mencabut, nah itu nggak boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran. Itu namanya apa? Pelanggaran. Maka sebelum itu terjadi, cabut dulu. Atau ikram. Mohon maaf ya. Area berikutnya area kehormatan. Area kehormatan. Tolong bersih, dicukur. Area kehormatan dicukur berlaku untuk semuanya, pria ataupun wanita. Dicukur. Dan bahkan sebagian para ulama menyatakan kalau sudah melebihi 40 hari hukumnya wajib. Kata para ulama, kalau sudah melebihi 40 hari hukumnya apa? Wajib. Karena seorang muslim itu harus menjaga kebersihan. Demikian baik. Setelah itu pada jamaah semuanya nanti mandi janabah. Tentunya demikian bismillahirrahmanirrahim dan dari junub, bersihkan dulu area kehormatan. Kemudian setelah itu berwudu. Kita sempurnakan saja wudunya. Kemudian ada perbacaan di ringkasnya. Berwudu dulu sebagaimana wudu saat akan menunaikan sholat. Selesai berwudu, kemudian ambil air, ratakan air di rambut, pangkal rambut, ratakan semuanya. Selesai itu baru, karena kalau di hotel itu nanti pakai shower, nggak ada gayung, nggak ada apa gayung, sehingga kita pakai shower. Sunnahnya itu yang pertama kali yang diguyur di bagian mana? Bagian kanan. Kita ini shower kita berdiri setengah badan sebelah kanan, baru satu kita guyur semuanya, atau kita siramkan ke seluruh bagian tubuh rata dengan sampo semuanya dan bersih. Kemudian kita setelah itu memakai kain ihram. Kita tidak memakai kain ihram di mana? Di masjid miqat, karena padatnya orang yang mendatangi miqat. Kita akan mengenakan kain ihram untuk jamaah pria di hotel, menggunakan kain ihram di hotel. Kemudian juga jamaah wanita tentunya mengenakan pakaian yang sempurna, yang saat sholat ditunaikan sah sholatnya. Kemudian setelah itu, setelah mengenakan kain ihram, kita akan berangkat menuju tempat, perhatikan, tempat yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil miqat atau ihram. Karena kita masuk Madinah, maka miqat kita dari mana? Miqat kita dari mana? Dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kalau di pesawat biasanya ambil miqat di mana kalau langsung umrah? Yalamlam. Jadi Yalamlam. Ada lagi dari Jufa atau yang lainnya. Tapi kalau kita alhamdulillah kita dari Madinah, maka kita ambil mana? Miqatnya Dzul Hulaifah. Baik. Apa yang akan kita lakukan di miqat? Yang akan kita tunaikan di miqat adalah wasiat Nabi. Sallu fi wadil barakah. Tunaikan salat di lembah yang berkah. Lembah yang berkah ini sekarang sudah dibangun masjid. Dan di situ kita menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah berapa? 2 rakaat. Selesai salat sunnah, kita pergi menuju bus. Karena Nabi melafazkan ihram sebagai bentuk zikir yang apabila diucapkan sah dia menjadi tamu Allah dan berlaku semua ketentuan, baik itu larangan atau perintah itu berlaku setelah kita membaca zikir yang pertama. Sampai lagi zikir kita nanti ada berapa? Ada berapa? 10. Zikir yang pertama yang akan kita baca ini zikir yang pertama. Tapi sebelum baca, cross check kembali jamaah pria. Tidak boleh memakai pakaian kecuali hanya 2 helai kain. Tidak ada pakaian dalam, tidak ada kaos dalam, apapun. Murni 2 kain, 2 helai. Nah ini bukan seragam. Ya bukan apa? Kok kita katakan bukan seragam? Ya, orang menganggap yang penting pakai kain putih. Bukan. Dan pernah kita membimbing jemaah dari kawan bagian tugas di Libanon, pasukan Garuda. Mereka anggap seragam ketika sampai ke Mekah. Itu semuanya pakai kaos, pakai celana, tapi mereka pakai apa? Pakai ihram.
dikira itu seragam untuk ibadah, bukan seragam. Ketentuan kalau pakai itu sebelum dapatkan bersihkan semuanya, tidak boleh mengenakan pakaian dalam apapun bentuknya, kaos atau maaf celana dalam. Baik, kembali lagi setelah kita cek sempurna kita tidak memakai kecuali dua helai, kita mengucapkan zikir yang pertama, yaitu membaca labbaik Allahumma umrah. Yang artinya, ya Allah, hari ini aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Kita baca zikir yang pertama, labbaik Allahumma umratan. Kalau kita baca semuanya, baik kita baca labbaik Allahumma. Coba dibaca bersama-sama. Sekali lagi. Pejamkan mata ya, jangan lihat layar. Hafal? Sudah selesai. Sudah 9. Kita buktikan bahwa tak sulit. Tinggal berapa? 9. Ini yang kita baca. Kita tak perlu baca Al-Baqarah atau yang lainnya yang kita baca. Nabi cuma membaca itu. Kita komitmen. Ingat, komitmen kita adalah berumrah sebagaimana dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah kita membaca labbaik Allahumma umrah, maka berikutnya berlaku larangan-larangan yang tadi kita ingatkan. Ini bisa kita baca larangannya dan ada di buku panduan. Ini larangan semuanya, larangan cukur, memerat kuku. Memerat kuku ini baik yang memerat atau dengan mulut. Karena ada kalanya, mohon maaf, ada saya pernah jumpa jamaah itu tidak pernah memotong kuku. Kenapa tak potong kuku? Selama dia punya kuku, dia potongnya pakai mulut. Itu kebiasaannya sampai hampir 30 tahun. Jadi keasikan. Mana nih, jangan sampai yang biasa seperti itu ketika sudah talbiyah sambil talbiyah apa? Ini nggak boleh dimerat ya. Semuanya ini dilarang, bisa dilihat. Ya. Kalau wanita larangannya dilarang memakai sarung tangan dan cadar. Cadar ini dilarang adalah kain yang terpisah. Jadi ini ada kain niqab yang terpisah kemudian dipasang diikat. Itu nggak boleh. Yang diperbolehkan kata para ulama itu seandainya dia ingin memakai penutup muka, maka kain jilbabnya itu ditutup. Kemudian silakan semuanya dipakai peniti atau yang lain. Bukan penutup muka yang terpisah atau namanya cadar, itu yang paling. Tapi kalau muka yang lainnya yang bergabung dengan jilbab yang dikenakan tidak mengapa, tidak mengapa. Baik. Dan ini di semua madhab seperti itu. Bagi yang diyakini tentunya tentang hukum menutup muka, baik yang diyakini wajib ataupun sunnah. Berikutnya, larangan bisa dibaca ya, untuk pemerintah bisa dibaca di panduan. Berikutnya, hal yang diperbolehkan. Ini semuanya insya Allah bisa dibaca di panduan. Dibolehkan untuk binatang yang menyakiti, insya Allah tidak ada, karena kita ini tidak akan berjalan sebagaimana Nabi berjalan. Kalau Nabi berangkat umrah berjalan kaki, kadang naik onta, ya, berhari-hari di bawah teriknya matahari. Kalau musim dingin, dinginnya malam dan siang juga dingin, dan ancaman binatang-binatang yang buas yang wajar di gunung Sahara atau gunung Pasir. Tapi kalau kita, masya Allah, katakan kalau Nabi 14 hari berjalan kaki, kita hanya 5-6 jam naik kendaraan bus, itu berasa nyaman, nggak kepanasan, bahkan yang ada kadang-kadang kedinginan karena AC yang kuat. Kita hanya memakai dua. Baik, ini yang diperbolehkan memakai jam tangan, memakai tas, menggaruk dan yang lain. Baik, selanjutnya bacaan zikir yang kedua setelah kita membaca labbaik Allahumma umrah, bacaan zikir yang sangat spesifik, yang sangat khusus, spesial. Kenapa? Semua zikir boleh dibaca.
Indonesia, di mana, di masjid, di rumah, membaca la ilaha illallah, membaca subhanallah, membaca la haula wala quwwata illa billah, itu zikir yang pertama. Tapi kalau zikir yang kedua hanya boleh dibaca saat kita menjadi tamu Allah. Itu pun ada ketentuannya, ada mikotnya, ada batasan waktunya. Batasan tempatnya apa? Batasan tempatnya ketika sudah di mikot dan lafazkan zikir yang pertama labbaik Allahumma umrah. Batasan waktunya kapan? Waktunya selesai ketika sudah saling melihat Ka'bah, tidak membaca lagi. Ini zikir yang kedua. Apa zikir yang kedua? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mengayat kalimat tasbih yang sangat istimewa, yang subhanallah tidak kita mendengarkan kapanpun ketika sudah terbersih menjadi tamu Allah, tersebahagia, damai, sejuk hati kita mendengarkan suara talbiyah dari televisi, dari apa yang kita lihat di HP, sejuk hati kita. Nah, itulah yang akan kita baca. Kita berbanyak dari kota Madinah, dari Miqat sampai kemana? Sampai nanti kita berjalan menuju Ka'bah. Itu yang kita baca. Para sahabat Nabi membaca zikir sampai parau suara mereka, sehingga sampai kota Mekah itu suara mereka sudah agak kacau. Kenapa? Banyaknya mereka bertabi berhari-hari, 14 hari mereka membaca talbiyah ini. Kalau kita bukan 14 hari, berapa jam? 5 atau 6 jam. Prakteknya nanti jangan 5 jam, 6 menit saja. Pertama sama labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, 1 jam sudah bismillahirrahmanirrahim amutu. Nah, itu udah kecapean, kelelahan. Masya Allah, ini semangat kita memang belum mencapai semangat mereka yang meraih apa yang Allah persiapkan. Makanya mohon maaf nanti kalau ibu bapak istirahat, kami gabung dengan talbiyah dengan baik ada galanya. Kenapa? Karena memang talbiyah itu hanya dibaca walau cuma jadi tamu. Gak boleh di Indonesia. Ibu bapak ingin dijadikan tiket kan baik. Apalagi membaca la ilaha. Selesai sholat temannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Boleh nggak? Boleh tidak? Tidak. Boleh tidak? Tidak. Assalamualaikum, assalamualaikum, labbaik Allahumma labbaik. Boleh? Kan artinya bagus. Labbaik Allah, aku dipanggilmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Karena yang baik, bukan baiknya arti dan makna, tetapi semuanya itu ada ketentuannya. Kalau agama kita yang menentukan caranya, hancur agama. Oleh sebab itu, kita baca ini kesempatan membaca talbiyah. Baik, saya uji para jamaah, sudahkah menghafalkan talbiyah ini? Coba baca. Labbaik Allahumma labbaik. Lanjutkan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba tutup mata tanpa membaca. Coba dibaca. Berarti ini dikira berapa? Dikira berapa? Sisa berapa? Sisa 8. Kalau 1 sudah hafal, 2 sudah hafal, maka kita masuk zikir yang ketiga. Zikir yang ketiga kita akan baca ketika kita sudah sampai ke kota Mekah. Sampai kemana? Kita sudah masuk hotel, tas kita sudah masuk hotel, masuk kamar masing-masing. Kita sudah makan malam karena kita akan melakukan proses umroh malam hari. Kemudian kita mohon maaf bersih-bersih semuanya, kamar mandi boleh mandi. Karena Nabi ketika sampai ke Mekah itu mandi. Boleh mandi nggak mengapa, lepas kain nggak apa-apa. Ibu-ibu ingin ganti nggak mengapa. Jamaah juga ingin ganti ihram nggak mengapa. Makanya dia double ganti ihramnya, sudah nggak enak ganti yang baru lagi nggak mengapa.
Selesai itu kita akan kumpul dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu terlebih dahulu, karena wajib ketika akan tawaf dalam kondisi dalam keadaan apa? Suci, dalam keadaan telah berwudu. Yang mohon maaf umpamanya haid terpaksa ditunda tawafnya, tapi niatnya tetap dan posisi tetap ihram dalam ketentuan larangan-larangan yang telah ditetapkan. Tetapi ibadah umrohnya, tawaf dan sa'inya ditunda sampai bersih. Dari syarat kita harus bersih, harus dalam keadaan berwudu. Maka nanti ketika semuanya sudah berwudu, kita berangkat bersama-sama menuju ke Ka'bah. Dan ketika telah mendekati Ka'bah, nanti jamaah pria baru dibuka pundak sebelah kanan. Dibuka apa? Pundak sebelah kanan. Kita bisa lihat gambarnya tadi caranya. Nah, seperti ini. Ini hanya dibuka pada waktu tawaf. Pada waktu apa? Tawaf. Sebagian jemaah dari kota Madinah sudah dibuka. Oh, berarti ini mungkin belum mengetahui bagaimana tata cara ini. Karena ibadah itu semua ibadah ada ketentuan. Kapan buka, kapan tutup. Dibuka pada waktu apa? Tawaf. Ditutup pada waktu selesai tawaf. Ditutup pada waktu apa? Selesai tawaf. Kita buka. Memang tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi karena kita akan korbankan, kita sisihkan harta dan waktu kita, sunnah pun akan kita lakukan. Sunnah pun akan kita lakukan. Jangan hanya untuk seumur hidup kita berpikir, itu kan cuma sunnah. Jangan. Ini bukan soal sunnah yang tadi kita sampaikan. Ini sudah kita tunggu bertahun-tahun. Doa sudah kita panjatkan, harta sudah kita sisihkan, tenaga kita persiapkan, semua bentuk pengorbanan kita lakukan. Tapi ketika sudah sampai ke sana, ini kan cuma sunnah, ini kan cuma sunnah. Subhanallah, seribu sayang. Jadi sebab itu walaupun sunnah kita lakukan. Kemudian lanjut. Talbiyah sudah di stop, sudah berhenti tentunya. Ini tawaf yang akan kita lakukan. Kita akan tawaf, kita mulai tawaf kita, perhatikan ini sebagai contoh ya. Kita akan masuk nanti ke Ka'bah. Anggap saja ini miniaturnya. Anggap saja ini Hajar Aswad. Ya, anggap saja Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi perkenalan ya. Ini namanya apa? Hajar Aswad. Ini namanya apa? Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ya. Ini namanya apa? Hajar Ismail. Hajar Ismail itu sebenarnya belum Ka'bah. Sebenarnya masuk ke Hajar Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Hanya di masa Quraisy ketika uang tidak mencukupi untuk pembangunan Ka'bah, maka di sini tidak bisa mereka bangun, mereka hanya bisa membangun di sini sesuai dengan dana yang ada. Makanya tawaf tidak boleh lewat sini, potong jalur biar cepat, nggak boleh. Ya, nggak boleh potong jalur, nggak sah. Karena ini Ka'bah, sehingga kita tawafnya di luar. Nah, kemudian berikutnya ini ya pojokan rukun Syam. Ini namanya pojokan rukun Yamani. Namanya apa? Rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Maksudnya rukun Yamani itu pojokan ini kalau ditarik dari lurus sampai ke Yaman. Jadi pojokan yang mengarah ke mana? Ke Yaman. Nah, ini sekilas tentang area Ka'bah. Baik. Kemudian kita akan mulai di mana? Startnya di mana? Di Hajar Aswad. Di atas nanti sebelah kanan itu ada tanda lampu hijau. Tanda lampu apa? Lampu hijau. Kalau kita sudah lurus lampu hijau, berarti kita sudah lurus ke Hajar Aswad. Yang saya pesankan kepada para jemaah, jangan memaksa untuk mencium Hajar Aswad. Jutaan manusia. Kadang-kadang kita kelai, teriak. Kalau setiap putaran kita mencium, mungkin satu hari itu belum selesai. Karena padatnya manusia, sehingga kita mencukupkan. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita ingin mencium tapi tidak mampu, maka kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi
Kemudian dibuka pundak sebelah kanan. Sesampainya di bagian Hajar Aswad, kita membaca zikir yang ketiga. Kita membaca zikir yang berapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang pertama apa? Urutkan. Labbaik Allahumma umrah. Yang kedua apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Yang ketiga, ingat, angkat satu tangan saja ke arah Hajar Aswad, dan Nabi mengangkat satu tangan. Seraya mengatakan, kita baca zikir yang ketiga. Bismillahi Allahu Akbar. Kita baca. Apa yang kita baca? Bismillahi Allahu Akbar. Hafal? Di luar kepala ya. Ini zikir yang ketiga. Bismillahi Allahu Akbar. Ini kita baca di setiap kali kita mengelilingi Ka'bah. Kalau sudah membaca Bismillahi Allahu Akbar, saatnya kita berjalan kaki. Sunnahnya 3 putaran pertama apa? Wah, itu sekarang sudah mungkin ya. Di zaman kita mungkin kemarin pada waktu musim Covid ya, ketika jaraknya berapa ya, yang tawaf masuk 2 orang itu mungkin ya. Sekarang kita bisa berjalan gini aja, masya Allah ya. Sudah bisa menikmati jalan dengan walaupun didesak dengan saudara-saudara kita yang lebih besar badannya. Masya Allah, kita bisa berjalan dengan Masya Allah. Baik, kita berjalan. Apa pikir waktu kita berjalan? Jawabannya gampang. Nabi memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mencurahkan semua isi hati, doa apapun saat itu. Artinya zikirnya bebas. Zikirnya apa? Bebas. Bukan bebas bukan ya maksudnya. Zikir ya, zikir dan doanya bebas ya. Kita baca apapun. Mamanya, karena saya berada di tempat yang paling mulia, sang mustajab, saya agar bisa lebih khusyuk, saya membaca zikir yang saya paham. Ditulis pakai bahasa Indonesia, titipan doa semuanya. Apa yang kita bisa ditulis? Coba kita baca. Ya Allah, orang berbuat seperti ini. Ya Allah, demikian ya Allah. Kita semuanya bebas. Atau ingin membuka doanya dengan bertaubat kepada Allah, dan apa? Kita bertaubat kepada Allah, membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau membaca taubatnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yang kata Nabi, kalau kita membuka doa dengan baca ini, maka doanya Allah akan kabulkan. Selesai itu baru kita berdoa kepada Allah. Ingat, doa untuk kita. Jangan lupa untuk keluarga kita, sanak famili, kerabat, tetangga, dan kaum muslimin. Sisipkan doa untuk seluruh kaum muslimin yang ada, dan sisipkan doa pula untuk negeri kita. Semoga Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Sisipkan doa, jangan bakhil kepada doa untuk doa. Doa itu ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Di saat yang terindah, panjatkan doa yang terindah. Kita baca terus. Membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita berdoa sampai ke batasan apa yang dikatakan rukun yamani, pojokan, maaf, pojokan yang namanya apa? Rukun yamani, pojokan yang akan menghantarkan kita ke Hajar Aswad. Nah, ketika kita pas di pojokan rukun yamani, Nabi mengajarkan satu doa. Nah, kalau ini nggak bebas. Kalau tadi bebas, kalau tadi apa? Bebas. Tapi kalau ini Nabi mensunahkan yang wajib. Disunahkan membaca zikir yang keempat. Zikir yang berapa? Keempat. Saya ulangi lagi. Zikir pertama apa? Labbaik Allahumma. Zikir kedua. Talbiyah. Zikir ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir yang keempat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai lagi. Rabbana atina. Doa yang sepakat para ulama simpel tapi sempurna, karena ini kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu sudah mewakili semuanya. Subhanallah. Tanpa kita pilah-pilahkan, tanpa kita sebutkan, tapi dengan doa yang penuh seperti ini, masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad, kembali lagi kita lakukan sebagaimana tadi. Ketika memulai, angkat tangan kanan ke arah mana? Hajar Aswad. Saat mengatakan apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Selesai satu tangan. Dengan cara yang sama, zikir, bersolawat, membaca, bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sebelum berdoa bertasbih, puji Allah dan ngapain. Yang baik kemudian kalau kita berdoa lagi terus dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama sampai ke rukun yamani, kembali lagi membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini tempat zikir. Empat zikir ini berlaku tentu dari berangkat sampai selesainya tawaf. Baik, selesai tawaf, ingat pundak yang tadi dibuka untuk jamaah pria ditutupkan. Dia apa? Ditutup. Selesai ditutup, kita akan menuju tempat pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya, sholat apa? Sholat sunnah. Ada yang menamakan sholat umroh, sholat apa, yang penting sholat sunnah. Kita sholat sunnah di tempat belakang makam Ibrahim. Tapi saya sekarang nggak mungkin ya. Ini makam Ibrahim, belakangnya di mana? Nah, sekarang nggak mungkin. Ini menjadi area apa? Area tawaf. Jadi kita sholat di paling belakang. Kita ambil biasa di tempat yang ada tulisan dari jarak jauh warna hijau, tulisannya apa? Tu mas'a ila mas'a, artinya tempat lorong jalan gang yang kalau kita jalan ikuti akan sampai ke tempat sa'i, dan kita akan sholat di area situ di bawahnya. Kita akan berangkat ke sana. Sembari kita berangkat menuju tempat sholat, kita membaca zikir yang kelima. Membaca zikir yang berapa? Zikir yang kelima. Nah, ini yang mungkin perlu dihafalkan. 4 sudah hafal semuanya. Yang kelima ini insya Allah dibaca 50 kali ya, 1 jam insya Allah selesai ya. Hafal insya Allah. Yaitu membaca sembari berjalan ke tempat sholat, kita membaca apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Perhatikan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu yang kita baca. Hafal? Coba ikuti. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sebenarnya kalau dihafalkan cuma tinggal dihafalkan yang pertama saja. Wattakhidhu, yang lainnya gampang. Maqam Ibrahim musalla ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu dikira keberapa? Keberapa? Kelima. Coba baca bersama. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dikir yang keberapa tadi? Kelima. Dikir pertama apa? Labbaik Allahumma. Kedua? Talbiyah. Ketiga? Bismillah, Allahu Akbar. Keempat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kelima? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Berarti sisa berapa yang belum kita hafal? 5. 5 itu untuk sa'i. 5 itu untuk dikir-dikir sa'i. Nah, pada waktu sholat para jamaah kita tunaikan sholat, ada sunnahnya pula. Setelah Al-Fatihah kita membaca rakaat yang pertama, ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca apa? Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ini sangat gampang tentunya. Kita membaca surat yang insyaallah semuanya kita sudah menghafalkan. Selesai kita membaca itu, ringkasannya kita akan sedang segera insyaallah. Bangun bentar lagi selesai. Tapi ringkasnya kita akan menuju ke Di atas ada tempat minum air zam-zam. Ada tempat khusus disunahkan kita memang selesai tawaf dan selesai sholat sunnah itu minum air zam-zam. Minum apa? Zam-zam. Ingat, minumnya pun dengan tata cara Nabi. Ambil 1 gelas,
Bebas. Niatkan untuk apa? Di dalamnya api. Selesai diniatkan, membaca bismillah, minum dengan tangan kanan. Minum dengan apa? Karena kita adalah masyarakat Indonesia, makan tangan kanan, minum tangan kiri. Sedang minum sama-sama dengan tangan kiri. Saya minum tangan kiri di tempat suci. Masya Allah. Minum dengan tangan apa? Kanan. Kalau makan, waktu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kiri ya. Kita lihat nanti waktu di restoran hotel ya. Baik. Makan minum tangan kanan. Pada waktu minum Zam-Zam, membaca bismillah, minum, sisakan kira-kira sepertiga digunakan untuk membasuh, mengusap kepala, kaki ataupun wanita kemudian dibuka, diguyurkan. Kurang puas minum lagi, tapi jangan banyak-banyak karena kita khawatirkan nanti tidak mungkin membutuhkan belakangan, ini repot kalau sudah ini. Baik. Kemudian setelah itu selesai sholat dan selesai kita minum air Zam-Zam, karena kita mungkin mencium, kita arahkan tangan kita ke arah mana? Hajar Aswad, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perpisahan kita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya mencium, tapi tidak akan baik bisa tentunya setelah minum air Zam-Zam untuk kita kembali ke masjid. Baik. Kemudian setelah itu kita berangkat ke area berikutnya, kita sa'i, ya, masuk ke area sa'i. Sa'i ada kita akan berjalan di tempat Ibunda Hajar atau yang terkenal nama Siti Hajar, permaisurinya Nabi Ibrahim, yang saat itu ditinggalkan di tempat yang kering kerontang tanpa adanya pohon, air dan yang lainnya. Di tempat yang beliau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah hingga 7 kali. Dan itu pula yang akan kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya yang bertukar tadi, sabar, siapkan tenaga, dan zikir yang ringan. Apa zikir yang akan kita baca? Kita akan melangkah berjalan menuju ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa. Tapi Bukit Sofa sudah biasa naik, sudah dikasih apa? Sudah ada kacanya. Kalau Bukit Marwah, nah itu masih bisa kita membaginya insya Allah. Nah, baik. Ingat, saat kita berjalan dan sudah mendekati Bukit Sofa, kita membaca zikir yang ke-6 dan yang ke-7. Perhatikan, yang atas ke-6, yang di bawah ini ke-7. Kapan itu kita baca? Kita baca dikala mendekati Bukit Sofa. Banyak para jamaah nanti membaca di setiap di Bukit Sofa, di Bukit Marwah dibaca, di Bukit Sofa dibaca. Berarti dia tidak belajar fikih. Karena semuanya ada tempatnya. Sebagaimana ibu bapak semuanya. Boleh nggak kita ketika rukuk umpamanya baca At-tahiyatulillah, boleh nggak? Pada tempatnya? Kan baik memuji Allah. Sujud umpamanya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, boleh? Al-Fatihah tempatnya pada waktu berdiri. Demikian pula ini. Inna Safa wal Marwah ini kita baca ketika mendekati, kata Nabi. Fa'idha dana, kata Nabi, apabila mendekati Bukit Sofa, nanti ada tandanya dan nanti kita akan sampaikan kepada para jamaah kapan membacanya. Zikir yang ke-6 yaitu kita membaca ketika mendekati, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dan nanti kita lihat di sana tulisan Bidayatus Sofa, di dekat tempat sedang kita akan membacanya. Ada tulisan nanti Bidayatus Sofa. Yang tidak membaca zikir yang ke-6, coba dibaca Inna Safa, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Coba perhatikan, tutup mata, coba dibaca, tutup mata. Wal Marwata min sya'airillah. Sehingga nanti kita bisa membaca. Subhanallah, kalau kita hafal. Mama tadi kemana?
Sebagaimana orang Tipis kan? sholat kan boleh dituntut. Ayo baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ayo baca ini. Ayo baca Subhana Rabbiyal Azim. Ayo baca. Capek kita sholat seperti itu. Kalau kita nggak hafal. Tapi kalau kita hafal, kita nanti mau tawaf, mau umroh sendiri bebas. Kenapa? Saya sudah tahu apa yang kita baca. Apalagi bacanya nggak panjang. Bacanya nggak apa? Nggak panjang. Ini zikir yang ke-6. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Selesai zikir yang ke-6. Lanjutkan susul zikir yang ke-7. Itu membaca abda'u bima bada'allahu bihi. Membaca apa? Abda'u bima bada'allahu bihi. Saya sudah share di grup, mungkin bisa di share di grup masing-masing nanti. Semua yang saya sampaikan ini sudah saya tuliskan dan sudah saya share di grup. Mungkin nanti Andika bisa di share ke semua grup ya, grup ke-1, 2, 3, 4 semuanya. Baik. Kita membaca zikir yang ke-7. Abda'u bima bada'allahu bihi. Coba ikuti. Abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u bima bada'allahu bihi. Coba baca semuanya. Sekali lagi. Ini zikir yang ke-7. Berarti kalau kita urutkan, zikir pertama apa tadi? Labbaik Allahumma. Zikir yang kedua, talbiyah. Zikir yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Zikir yang keempat, Rabbana atina. Zikir yang kelima, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Zikir yang keenam, Inna Safa. Zikir yang ketujuh, sisa berapa? Sisa 3. Yang 3 ini gampang banget. 2 sudah hafal, 1 butuhkan tambahan hafal. Jadi 8, 9, 10 ini gampang sekali. Yang ke-10 mungkin membutuhkan sabaran. Jadi yang belakang ke-10 ada kita apa? baca saat kita sudah Coba berada cari. di sofa. Kita akan duduk di Dia lagi pojok, ini buat nenek, sebelah kiri buat pojok. kakek, Kita akan membaca ya. buat direkam, buat Sembari nenek. mengangkat tangan boleh, pada waktu berdoa juga boleh, tapi dari awal berdoa juga tidak apa-apa. Itu kita angkat tangan kita mengarah ke kiblat, ke Ka'bah. Ya, seraya mengangkat, kita membaca zikir yang ke-8. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ke-8. Apa yang ke-8? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hafal? Hafal? Coba dibaca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyusul zikir yang ke-9. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Gampang sekali. Menyusul langsung zikir yang ke-10 yang terakhir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ini pun yang ke-10 butuh hafalan. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Berarti cuma satu yang belum hafal mungkin. Ya, yang ke-10. Jadi saya praktekkan ya. Pokoknya saya duduk di sofa, saya menghadap ke Ka'bah, saya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Selesai yang ke-10, saat yang mustajab untuk ibu bapak berdoa kepada Allah. Bebas doanya.